أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad kama sallaita ala sayyidina sesuai dengan yang memberi hidup bagi kita. Alhamdulillah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga kita manfaatkan untuk mengisinya dengan apa yang menjadi peran kemanusiaan kita, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dijadikan abdinya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah manusia itu telah menjadikan dirinya sebagai sejatinya manusia, sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Karena Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan bagian bagi diri kita untuk senantiasa menjadikan kehidupan ini sebagai sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan kita laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Sesungguhnya Allah telah jadikan manusia ini dalam bentuk yang sempurna, dalam sempurnaan ciptaan. Artinya pada saat ini kita menjadi manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesempurnaan ini kita seyogianya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena hanya dengan memanfaatkan kesempurnaan inilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna sebagai penciptaannya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan yang hidup sehat walafiat, mendapat keberkahan, mendapat keimanan, dan pada saatnya juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan kita ini, sehingga kita benar-benar dalam keadaan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melalui fase kehidupan ini dengan kembali secara baik, kembali secara tenang, kembali secara tentram. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dengan panggilan indahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, abdi-abdiku, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan panggilan itu merupakan harapan, doa, dan sekaligus juga merupakan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ingini. Pagi hari ini saya menyampaikan sebuah cuplikan dari Al-Quran surat Al-Qamar. Ada beberapa ayat yang sama di surat Al-Qamar ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memberikan respon, bagaimana kita menanggapi dari apa yang menjadikan diri-diri kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memunculkan optimisme dan jiwa besar kita pada saat kita mengarungi kehidupan ini, dan kita insya Allah dalam keadaan yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, sesuai dengan yang sering kita berdoa,
ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami mendapat petunjuk-Mu. Ya, di tayangan ini saya nyampaikan satu ayat saja dari surat Al-Qamar, yaitu ayat ke-17. Ya, dibunyikannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muzzakir. Dan sungguh telah, nah, disebut sungguh telah, artinya Allah telah memberikan kepada kita kemudahan. Allah telah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dari ayat ini kita melihat bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu diberikan kemudahan untuk memahaminya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk dipelajari. Siapa yang akan mendapat kemudahan dari Al-Quran tersebut? Yaitu orang yang mau mengambil pelajaran. Apakah ada orang yang tidak mau mengambil pelajaran? Menurut beberapa ayat disebutkan bahwa yang mengambil pelajaran itu hanya sedikit. Yang berzikir, yang mengambil, yang mengingat, yang mengambil pelajaran itu adalah hanya sedikit. Dan tentu saja mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Jadi itulah salah satu sikap kita ketika kita menyikapi salah satu ayat tentang informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini, maka yang harus kita yakini bahwa informasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an itu diberikan kemudahan untuk mempelajarinya. Dan pada saat diberi kemudahan untuk mempelajarinya, siapa yang menyatakan bahwa itu mudah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga tentunya banyak yang merasa diri betapa sulitnya untuk belajar Al-Quran, betapa sulitnya untuk mendapatkan informasi tentang Al-Quran. Padahal Allah sendiri sudah menegaskan bahwa sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, diingat-ingat. Ya, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Artinya disebut adakah orang yang mengambil pelajaran itu, adakah orang yang memang berniat untuk belajar. Nah, sekali lagi harapannya mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini berniat mengambil pelajaran. Ya, berniat. Jadi kalau sudah diniatkan, maka pada saatnya kita akan ditunjukkan jalannya. Innamal amalu binniat. Sahnya amal, afdolnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau saat ini niatnya kita ingin mempelajari, maka mudah-mudahan kemudahan itulah yang akan kita dapatkan. Nah, di penggalan ayat ini, ya, dari potongan ayat Al-Qamar ini, ya, surat Al-Qamar, kita bisa mendapatkan nilai optimisme yang tinggi tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan kemudahan dari pelajaran Al-Qur'an. Kemarin-kemarin kita sudah mencoba untuk berbincang tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya itu dengan sempurna, disempurnakan dengan perbuatannya, disempurnakan dengan bagaimana prakteknya, disempurnakan dengan metodologi kehidupannya sehingga menjadi manusia yang paripurna atau insanul kamilah atau insanul kamil, yaitu dengan diberikan contohnya. Contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan contohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan yang namanya perbuatan, yang namanya amalan, yang namanya mempraktekkan dari Al-Quran ini, dan contohnya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang dijelmakan untuk menjadi
menjadi yang mempraktekkan Al-Quran. Nah, disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Suri teladan untuk siapa? Pastinya adalah untuk yang mengimani, untuk yang meyakini, untuk yang sudah bersahadah, untuk yang sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mencerminkan bahwa Rasulullah SAW pada dirinya, artinya pada diri itu dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, dan apa yang dibiarkannya. Jadi pembiaran dari Rasulullah SAW terhadap sebuah keadaan itu adalah merupakan suri teladan bagi kita semua. Contoh yang kemarin sempat disampaikan juga bahwa ketika kita sudah menyampaikan dakwah Islam, kita sudah menyampaikan mengajak kepada orang lain untuk ud'u ila sabili rabbika, mengajak kepada manusia kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhannya, maka yang dicontohkan adalah bil hikmah, dengan contoh teladan yang baik, dengan ilmu, ya, wal mau'idatul hasanah, dengan ilmu dan dengan teladan. Artinya jangan sembarangan, harus dengan metodologi, harus memanfaatkan keilmuan, pendekatan-pendekatan ilmiah, sehingga kita akan mendapatkan simpati dari orang yang kita dakwahi, ya, simpati dari orang yang kita ajak. Sekali lagi bahwa ketika kita mengajak orang lain, tentunya yang kita harap adalah orang lain mengikuti ajakan kita. Dan orang lain mengikuti ajakan kita adalah bergantung kepada berbagai faktor. Di antaranya, kalau kita mengajak berbuat baik, umpamanya contohnya yang gampang, kita ngajak ke masjid. Nah, ngajak ke masjid tentunya bagi orang yang sudah paham bahwa ke masjid itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah, maka tidak sulit mengajaknya. Cukup dengan, yuk ke masjid, atau mungkin dengan kode atau dengan isyarat, ayo kita berangkat. Nah, termasuk kepada anak kita, kepada cucu kita. Tapi mungkin kalau kitanya tidak menjadi panutan, kitanya tidak menjadi bagian dari yang menimbulkan simpati bagi orang tersebut, ya baik bagi anak kita ataupun mungkin bagi saudara kita, cucu kita, termasuk mungkin tetangga-tetangga kita atau istri dan keluarga yang lainnya, maka meskipun dengan cara yang bisa jadi lebih nyata ngajak, ayo ke masjid, nah, umpamanya, atau mungkin dengan masjid dong, masa nggak ke masjid, umpamanya dengan nada-nada yang berbeda dengan kita hanya sekedar memberikan isyarat untuk berangkat, tentunya yang nerima akan berbeda. Taruhlah ada 3 orang di antara keluarga kita yang ada di rumah, begitu azan berkumandang, ya, di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka kalau kita mulai katakanlah bersiap, bergegas mengambil wudhu aja, nah di antara 3 ini mungkin sudah ada yang tergerak untuk bersiap-siap mengikuti. Nah, tapi ada mungkin yang kalem-kalem aja, ada yang sedang terus-terusan aja melaksanakan kegiatannya. Nah, termasuk ketika sudah berangkat, kita keluar dari rumah. Nah, ada yang mengikuti, ada juga yang tetap aja tinggal. Termasuk mungkin setelahnya kita ke masjid, sepulangnya dari masjid, ada yang masih tetap berada di tempat itu, gitu ya. Sementara kita mungkin dengan yang dengan yang ikut ke masjid tadi sudah menyelesaikan berbagai hal. Masya Allah, ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita untuk contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ketika mendakwahkan Islam ini, beliau lebih banyak memberikan teladan dibanding dengan mengajak dengan berbagai kata-kata ataupun mungkin dengan menceramah. Kita lihat bahwa dari hadis yang sampai kepada kita tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika mengajak sahabat itu sangat pendek-pendek ajakannya, dan himbauannya itu sangat simpel gitu. Artinya apa? Tidak
menimbulkan kesulitan bagi kita untuk memahaminya dengan benar. Karena itu Rasulullah merupakan jabaran dari yang disebut dalam ayat tadi, walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW mempraktekkannya itu sesuai dengan alamnya manusia. Ya, sesuai dengan keadaan pribadi-pribadi perseorangan. Tentu saja kadang suka ada yang berargumen, oh itu kan Rasul, sholatnya awal waktu, kemudian berbuatnya begini-begini. Bukan begitu, itu yang harus dihilangkan. Argumen-argumen itu harus dihilangkan. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh, Rasul itu tidak bisa ditiru, itu jangan sampai terjadi. Justru bisa saja kita tiru sesuai dengan kapabilitas diri kita. Nah, jadi sampai dengan di sini kita harus paham bahwa yang namanya kenabian atau yang disebut dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu merupakan anugerah, nikmat, dan juga memberikan kemudahan kepada manusia, bukan menimbulkan kesulitan. Nah, mari kita lihat di ayat At-Taubah ayat ke-128 dan 129 bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak pada saat kita berada dalam kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW dari kaummu sendiri. Artinya dari kaummu sendiri, bukan dari golongan yang lain. Dari golongan-golonganmu sendiri. Bisa ditafsirkan dari kalangan Arab sendiri, bisa ditafsirkan dari jenis manusia biasa, bukan dari jenis malaikat. Ya, tentunya ini merupakan itibar kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbiasa dalam kehidupan kesehariannya berada di situ. Di mana selama 40 tahun Rasulullah SAW berkecimpung dalam kehidupan di kota Makkah. Dari mulai beliau sebagai seorang yang namanya anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda, ya berumah tangga sampai di umur 40 tahun punya anak, punya istri. Nah, beliau pada saat itu adalah benar-benar oleh orang-orang di sekitar sebagai inilah manusia yang baik, inilah manusia yang benar, inilah manusia yang layak untuk ditiru sampai-sampai mendapat gelar Al-Amin. Dan apa yang terjadi setelahnya membawa firman Allah, membawa wahyu Allah untuk disampaikan kepada mereka, malah sebagian dari mereka menolaknya, bahkan di antara mereka yang menginginkan untuk membunuhnya. Masya Allah, ini adalah sebuah keniscayaan bagi diri kita bahwa sekali lagi Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Makan, minum, bermain, bercanda, berkeluarga, berdagang, berbisnis, beliau biasa. Ya, manusia biasa. Beliau napak di tanah, tidak menggantung. Beliau tidak bisa terbang. Ya, beliau juga tidak bisa untuk berbuat sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya, tapi dengan wahyu Allah maka beliau dimungkinkan untuk mendapatkan mukjizat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada umat di sekelilingnya. Berat terasa baginya ya penderitaanmu. Artinya penderitaan orang-orang yang ada di situ itu seorang orang yang sudah mukmin itu berat sekali. Ya, karena apa? Karena mendapat tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar, orang-orang kafirin Quraisy. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Beliau menginginkan untuk semuanya manusia itu mendapatkan keimanan dan keselamatan. Ya, di antaranya doanya yang terus-terusan beliau meminta kepada Allah untuk agar mendapat hidayah orang-orang kafirin Quraisy ini, termasuk mendoakan Abu Lahab yang nyata-nyata ingin memusuhi beliau dan ingin membunuh beliau bersama kaum-kaumnya, ya.
Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau itu sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang mukmin. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah. Dan ternyata benar, orang-orang kafirin Quraisy itu sebagian besar berpaling dari keimanan. Tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mengakui adanya wahyu, kitab suci Al-Quran. Dan mereka tidak mau ikutan apa yang menjadi ajakan Rasulullah SAW. Padahal ajakan itu adalah untuk menjadikan mereka mendapat keselamatan. Nah, cukuplah Allah bagiku. Jadi jangan sampai ngeresulo, jangan sampai misu-misu, jangan sampai marah-marah. Ya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Artinya apa? Keyakinan itu membawa optimisme bahwa yang dilakukan oleh orang-orang kafirin Quraisy dan orang-orang di sekitarnya yang mengakibatkan beliau menjadi tidak nyaman, itu jangan dipikirin. Yang mengakibatkan beliau menjadi tersiksa ataupun mungkin sanak familinya dan keluarganya yang sudah muslim diboikot sampai dengan ditekan dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan, dan bahkan ada yang sampai dibunuh, maka cukuplah Allah bagiku. Ya, hasbiyallah la ilaha illahu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wahwa Rabbul Arsil Azim, dan Allah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Artinya apa? Segala sesuatu dipersembahkan, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, dan itu merupakan sebuah kesabaran, ketawakalan yang tinggi dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa begitu? Padahal beliau mendapatkan tugas yang sangat istimewa. Sangat istimewanya tercantum di dalam surat Ali Imran ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Pertanyaannya, adakah orang beriman sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu? Kalau menurut informasi ini ada. Tapi keimanan yang seperti apa? Tentunya kita harus paham bahwa Al-Quran belum diturunkan, petunjuk yang sifatnya paripurna dari Al-Quran belum ada. Jadi mereka bagaimana keimanannya? Itulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tahu kalbu seseorang. Meskipun orang lain berbuat zina, orang lain berbuat judi, orang lain berbuat riba, orang lain menganiaya orang sesamanya, tetapi iman di dalam hati itu sudah ada. Tetapi semuanya iman itu berbasiskan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka itu tidak pernah ya, menyembah berhala, tidak pernah ikut berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah mereka riba ya, ataupun tidak pernah mereka merentenkan. Dan itu orang-orang beriman saat itu butuh bimbingan. Ingat ya, jadi orang saat itu sudah ada yang beriman. Di antaranya yang beriman adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau itu tidak pernah berbuat neko-neko. Bahkan beliau sangat menjunjung tinggi keagungan dari kemanusiaan. Beliau tidak semena-mena kepada manusia yang lain. Beliau sangat mengayomi, beliau sangat menyantuni, dan dalam berbisnis tidak pernah curang. Artinya apa? Jiwa keimanan itu manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum zaman Nabi Muhammad SAW itu tetap ada di dalam hati masing-masing. Hanya tidak dalam kemasan berupa yang bisa
persepsikan sebagai bagian dari perjalanan semua orang atau yang disebut agama, dipersepsikan sebagai sebuah hujah, sebagai pedoman, sebagai aturan yang disepakati bersama. Masih ada di dalam jiwa orang-orang yang saat itu hidup sebelum Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Tentunya kita memahami bahwa kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib yang demikian gigih, beliau menjadi manusia yang menjadi pengelola Ka'bah gitu ya, menjadi orang yang membersihkan, mensucikan Ka'bah dari hal-hal yang sifatnya kotor, tetapi tentu saja beliau juga tidak mampu melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, jadi ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada Nabi Ismail di situ, maka terjadi kalimah-kalimah tauhid di tempat itu, di Mekah itu. Tetapi seiring dengan waktu, maka sampai dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam, kemudian berangsur-angsur mereka luntur keimanannya. Tetapi masih ada yang kokoh kuat di situ. Ya, di antaranya ada juga yang namanya pendeta yang ditanya uh, oleh Siti Khadijah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hiro. Beliau bertanyanya kepada seorang pendeta, dan pendeta itu ada imannya. Pendeta itu tidak mengakui yang namanya Nabi Isa itu sebagai anak Allah, tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Itulah pendeta yang ditanya oleh Siti Khadijah. Beliau membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dengan tanda-tanda khusus yang beliau pelajari dari kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi kita harus paham bahwa penduduk Mekah pada saat itu ada yang beriman, tetapi keimanannya belum sesempurna apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan disampaikan, maka serta merta istrinya mengakui dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Itulah Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, artinya membacakan Al-Quran, ya, memperlihatkan keagungan Allah, mengingatkan kepada orang-orang tentang betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberi rezeki, Maha mengatur, Maha menghidupkan, Maha mematikan, dan seterusnya. Ya, artinya Rasulullah SAW memberikan pelajaran dan kesadaran kepada mereka tentang posisi mereka sebagai manusia. Kemudian Rasulullah juga membersihkan jiwa mereka, wa yuzakkihim, ya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini sering saya ulang-ulang karena apa? Jangan sampai kita merasa bahwa Rasulullah SAW hanya menerima Al-Quran kemudian hanya menyampaikan begitu saja. Beliau menyampaikannya dengan cara wal hikmah, dengan cara yang sangat bijaksana menyampaikannya. Ya, sehingga kalau kita pahami bahwa kenapa ketika Al-Quran diturunkan tidak langsung saja ikrar di depan Ka'bah atau mungkin naik ke atas Ka'bah berteriak tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak, karena beliau secara bijak agar tidak menimbulkan gejolak, agar tidak menimbulkan keadaan yang tidak menentu. Apakah Allah memungkinkan untuk menyuruh beliau begitu? Memungkinkan, tetapi yang diajarkan adalah kemanusiaan, bahwa kita kalau berbuat sesuatu, bahwa kita kalau mendapatkan informasi sesuatu itu jangan kemudian digebiar begitu saja, tapi tertib kepada yang orang dekat dulu, orang-orang terdekat, keluarga yang bisa kita pengaruhi. Jadi kita gunakan lingkar pengaruh kita kepada yang dekat kita agar efektif. Nah, ini bahasa manajemennya. Agar efektif, tidak ngabur, tidak ngaco ya. Sekarang kan banyak yang melakukannya hal-hal yang seperti itu. Beliau menyampaikan ajakan, menyampaikan himbauan tanpa
memberikan pemahaman yang benar kepada orang di sekitarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Menimbulkan gejolak. Ya, padahal mungkin cita-citanya menyampaikannya itu dengan cara yang baik, tujuannya juga baik, tapi karena caranya tidak baik, tidak bil hikmah gitu ya, tidak dengan bijak, maka akan menimbulkan keraguan dan bahkan mungkin pertentangan. Jadi ditegaskan di sini membersihkan dulu jiwa mereka, baru mengajarkan kepada mereka. Ini juga metode kepada kita. Kalau ingin memberikan sesuatu, maka bersihkan dulu, kosongkan dulu jiwa orang-orang itu untuk bisa menerima apa yang menjadi informasi baru dari diri kita. Kalau ada kita mengasuh anak, mengasuh cucu, ataupun mungkin mengasuh anak-anak didik kita, maka ajak mereka itu berbahagia dulu, bergembira dulu. Baru kita sampaikan apa yang menjadi pesan kita. Jangan langsung main paksa. Karena kita dicontohkan seperti itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main paksa, apalagi dengan tindakan kasar. Ini mungkin pelajaran juga bagi sahabat-sahabat yang sekarang duduk di jabatan tertentu di pemerintahan ataupun di perusahaan. Jangan sampai menganggap orang lain itu bodoh, apalagi mungkin menganggap orang lain itu tidak punya pikiran, atau jangan juga menganggap orang lain itu sudah pintar. Jadi tetap harus bertahap menyampaikan metodologinya secara benar, komunikasi secara baik. Kalau kepada level anak-anak sekolah yang masih SD, umpamanya bagaimana menyampaikan jangan korupsi kalian gitu, kepada anak SMP, maka jangan dibilangin jangan ngambil uang rakyat dan seterusnya, karena mereka belum ada yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana menyampaikannya? Didik mereka dengan jangan nyontek, jangan mengambil barang yang bukan haknya, jangan ke warung terus dahar 5 bayar hiji gitu ya. Kalau istilah di kita kan sering ada istilah Darmaji dahar 5 bayar hiji. Nah ini ada sahabat saya Mas Darmaji ini ya. Bukan berarti Mas Darmaji seperti itu ya. Dahar 5 bayar hiji itu saya sering nyaksikan dulu ya, lagi di SMP, lagi di SMA, bahkan lagi kuliah pun mereka itu gak bangga, waduh, orang dahar 5 tapi bayar lama hiji, lah tidak damalnya. Nah itu tuh didikan semacam itu perlu disampaikan bahwa Allah Maha tahu, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah memperhatikan yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Nah, ketika pemahaman itu disampaikan dengan cara tertib seperti itu, maka akan menimbulkan jiwa yang kuat, ikatan yang kuat, akidah yang kuat di dalam diri, sehingga akan kokoh dan dia akan berjuang sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Jadi jangan dipaksa ya, apalagi terpaksa. Ujung-ujungnya kalau terpaksa dan dipaksa itu akan misu-misu, akan tidak efektif ketika kita menjalaninya. Ya, kemudian disebutkan di sini dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Al-Qur'an, Alkitab ya, artinya yang diajarkan dari Allah persis seperti itu, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang ditambah. Ya, dan hikmah, hikmah itu dengan cara yang sangat bijak bagaimana mempraktekannya. Bagaimana sholat, bagaimana membayarkan zakat, bagaimana menunaikan ibadah haji, itu dari Alkitab Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah praktekkan dalam kehidupan. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara berinteraksi dengan keluarga, suami istri, kemudian dengan masyarakat, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara mengatur peperangan, bagaimana cara untuk mengatur kehidupan dalam keseharian, bagaimana cara bercocok tanam. Itu tentunya bil hikmah, dengan penuh bijak, dengan cara-cara yang baik ya. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum datang Rasulullah, keimanan itu mereka sudah ada, tetapi ada yang tersesat. Disebut tersesat itu apa? Sampai-sampai bikin patung untuk menyembah Tuhan. Sampai-sampai mungkin menganggap bahwa rezeki itu bisa diatur oleh kalangan tertentu, ya, oleh konglomerat pada saat itu. Sampai-sampai mungkin yang namanya pinjam meminjam itu diatur oleh sistem yang pada saat itu tergantung penguasa. Sampai-sampai siapa yang harus hidup, siapa yang harus mati, siapa yang jadi budak, siapa yang jadi majikan, itu diatur oleh yang namanya aturan-aturan kebodohan sesuai dengan selera nafsu para penguasa pada saat itu.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan hal itu tidak terulang dan tidak terjadi di negeri kita. Meskipun tanda-tanda ke arah situ sudah mulai kelihatan. Seenaknya saja para pejabat, para penguasa yang merasa diri berkuasa membuat aturan-aturan untuk sekedar menguntungkan kelompoknya, keluarganya, bahkan mungkin partainya atau koalisinya. Yang penting dia bisa hidup, bisa sukses, orang lain kalau perlu digencet dan dibunuh karir politiknya. Itulah kenyataan di negeri kita ya. Tidak bisa kita pungkiri itu terjadi dan itu tidak bil hikmah, tidak mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balik ke yang pokok tadi bahwa ketika kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ditegaskan bahwa dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, disinilah pertanyaan ini harus kita jawab, ya saya termasuk yang ingin mengambil pelajaran. Meskipun bisa jadi kita kapasitas belajarnya cuma sedikit, kemampuan belajarnya kecil, otaknya juga mungkin belum begitu berkembang karena jarang dilatih, baca Al-Qur'annya juga masih balelol, ya, utak atau sana sini, nggak apa-apa. Karena apa? Allah memberikan potensi dan kompetensi serta kapabilitas diri masing-masing. Tidak ada paksaan untuk berjalan sesuai dengan keinginan orang lain. Apa yang ada dalam diri, itulah yang harus dilakukan dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita pada sebuah ayat laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang takwim ini nanti pada saatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tetap dalam takwim sempurna atau sudah dikotori oleh iblis dan setan? Yang hal ini akan kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini kita akan mengambil manfaat yang banyak dari apa yang kita lakukan dan tentu saja kebaikan itu akan menjadikan akan menjadikan diri kita semakin mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan dari pelajaran inilah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi makhluk yang sempurna yang pada saatnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang terbaik, dengan keadaan yang sempurna dan pada saatnya kita juga ingin bahwa kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang disebut dengan memiliki nafs yang mutmainnah, ya, yang disebut dengan ayatnya kembali dibacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keutamaan bagi diri kita ketika kita melatih diri untuk menjadikan diri kita ini menjadi manusia yang sempurna, yang takwim. Mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk terus-terus berada istiqomah di jalan Allah dan kita berbahagia untuk senantiasa berjamaah belajar Al-Qur'an, berjamaah membacanya, berjamaah memahaminya, berjamaah mengamalkannya, berjamaah untuk menikmatinya dan berjamaah untuk menyebarluaskannya. Di antaranya yang kita sedang kampanyekan untuk berjamaah, berbahagia dan istiqomah dalam rangka berwakaf. Ya, berwakaf. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita sampai hari apa, sampai detik yang mana, sampai jam yang mana, di tempat mana kita akan meninggal. Tapi yang pasti kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tetapi kita sebelum mati kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni ahma, diberikan ilmu dan ditambahkan ilmu dan diberikan pemahaman yang baik, dan pemahaman yang baik ternyata oleh Allah akan diberikan kepada siapa? Fahal mim mudzakir, kepada orang yang mau belajar. Kepada yang tidak mau tentunya ini bukan berarti Allah
benci, Allah bengis, tetapi Allah sudah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau kamu kepada yang fujur, kepada yang jahat, atau kepada yang ketakwaan, itu terserah kamu, kata Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya. Dan ketika orang yang menambatkan hati terus-terusan kepada Allah, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita selalu minta hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.